So ungrateful. Halo penonton yang bijaksana, gimana? Masih tersedia wifi tetangga? Oke, pada kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita dari film Happy Death Day to You yang tentunya akan membutuhkan kecerdasan bawaan untuk memahami alur ceritanya. Sedikit informasi, film ini disutradarai oleh Christopher Landon dan rilis pada tahun 2019 yang lalu. Tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja check it out. Diawali dengan seorang pria bernama Ryan yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara klakson tukang es krim. Kemudian Ryan menuju ke kampusnya, dan di kampusnya tersebut Ryan mendapat kabar bahwa mesin proyek hasil uji cobanya tiba-tiba aktif sendiri. Of energy? That's like huge. When? Yesterday, 12:01 a.m. Lalu datang seorang pria yang ternyata adalah dosen di kampus tersebut yang kemudian menangguhkan mesin hasil uji coba Ryan dengan alasan mesin tersebut menyerap tenaga listrik yang terlalu besar sehingga kampusnya mengalami kerugian. Consider this joke of a project suspended. Setelah kejadian tersebut, Ryan ngahulang seorang diri dan tiba-tiba mendapat sebuah chat dari orang yang tidak dikenal yang mengirim foto Ryan yang sedang ngahulang meratapi kesialannya. Lalu secara spontan, Ryan pun mencari keberadaan orang tersebut dan sampailah dia di sebuah laboratorium, dan di tempat tersebut Ryan ditusuk oleh orang yang tak dikenal tersebut. Di sini mulai terjadi keanehannya, di mana setelah ditusuk, Ryan kembali bangun dari tidurnya dan mengalami hal serupa seperti di kejadian pertama alias deja vu. Kemudian Ryan pun menceritakan kejadian tersebut kepada temannya yang bernama Trey dan Carter. Lalu Trey pun berkata bahwa dirinya mengalami hal serupa, di mana dia mengalami deja vu setelah dibunuh, dan akhirnya dapat menghentikan deja vu tersebut setelah dia berhasil membunuh si pembunuh. Pusing kan? His crazy ass out a window and killed her, which broke the loop. Tri menjelaskan bahwa kejadian deja vu atau kita sebut saja pengulangan waktu tersebut menimpa Tri pada tanggal 18 September. Ryan, trying to wake myself up. Lalu mereka pun pergi ke tempat di mana Ryan dibunuh dengan tujuan untuk mencari pembunuh Ryan tersebut. Namun si pembunuh ternyata tidak ditemukan. Setelah itu, tiba-tiba datang lagi si dosen riwuh yang tadi, yang kembali menangguhkan proyek Ryan. Tri yang mendengar perkataan dosen tersebut lantas menanyakan proyek apa yang telah dibuat oleh Ryan. Lalu Tri pun dibawa ke tempat uji cobanya. Di sini Ryan menjelaskan bahwa dirinya sedang mencoba membuktikan bahwa waktu bisa diperlambat dalam tingkat molekuler. Dan dapat kita pahami di sini bahwa Ryan secara tidak sengaja telah menciptakan mesin waktu yang membuat dirinya mengalami pengulangan waktu tersebut. You created the time loop, dummy. Singkat cerita, Ryan pun dibawa ke tempat ramai dengan tujuan untuk menghindari si pembunuh. Dan di sini kita diperlihatkan foto ibunda Tri yang telah wafat, yang kita doakan saja semoga amal ibadahnya diterima. I was thinking, it's ironic. Dan setelah keramaian tersebut bubar, Ryan pun tampak terpisah dengan teman-temannya. Kemudian dia dikejar oleh si pembunuh yang menggunakan topeng bayi, sampai akhirnya dia pun tertangkap. Dan untung saja Trey dan Carter datang yang kemudian menghajar pembunuh tersebut hingga pingsan. Lalu si pembunuh tersebut dibawa ke tempat proyek Ryan, dan saat dibuka topengnya, ternyata pembunuh tersebut adalah diri Ryan sendiri yang datang dari dimensi lain yang disebabkan oleh mesin waktu tadi. Stop him! Wait, Ryan, maybe you should stop. Ryan yang asli pun tidak menerimanya, dan dia pun tiba-tiba menjalankan mesin waktu tersebut. Dan waktu kembali ke tanggal 18 September, di mana Tri lah sekarang yang mengalami pengulangan waktu tersebut. Perlu diingat
bahwa dalam pengulangan waktu tersebut, ingatan semua orang akan di-reset dan hanya ingatan Tri saja yang tetap ada. Dan dalam artian lain, Tri mampu mengingat semua kejadian yang ada meski waktu terus berulang-ulang. It's different. Lalu ada satu keanehan lagi, di mana setelah pengulangan waktu tersebut, tiba-tiba saja di sini Ibu Tri masih hidup, padahal di dimensi lain, Ibu Tri udah tewas tadi. Dan dapat kita artikan bahwa Tri telah terlempar ke dimensi lain, di mana semuanya tampak jauh berbeda dengan dimensi tempat dia berasal. Setelah itu, Tri yang tidak ingin kehilangan ibunya lagi mencoba menghentikan Ryan untuk menjalankan mesin waktunya, karena dia tidak ingin kembali ke dimensi dia berasal, yang dimana ibunya telah tewas. My mom's okay. Lori isn't trying to kill me. I mean, this is like the better version of my life. Sampai di suatu saat, Tri melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa Tom, seorang pembunuh yang berusaha membunuh Tri di dimensi asalnya, ternyata masih ada, berbeda dengan di dimensi asalnya, yang dimana si Tom tersebut telah tiada. He's still here. Lalu Tri pun meminta bantuan Ryan untuk menutup lingkaran waktu dengan mesin waktunya tersebut, supaya dia tidak dibunuh dan tidak mengalami pengulangan waktu lagi. Okay, so just close the loop. Look, we have no idea how this even happened in the first place. Dijelaskan bahwa untuk menutup lingkaran waktu, mereka membutuhkan waktu beberapa hari, dan semuanya akan sia-sia jika Tri dibunuh, dan pengulangan waktu tersebut terjadi, yang mengakibatkan ingatan orang-orang selain Tri terreset. Lalu mereka pun menemukan sebuah ide, yaitu dengan menggunakan ingatan Tri yang tidak akan terreset sebagai catatan hidup. Lalu proses uji coba variabel untuk menutup lingkaran waktu pun dijalankan dengan Tri yang harus selalu mati hidup sembari mengingat variabel mana saja yang sudah gagal saat dicoba. Singkat cerita, setelah semua kejadian yang Tri alami, Tri pun mampu menjelaskan setiap variabel yang gagal, sehingga mereka pun menemukan satu-satunya variabel yang tersisa, yang besar kemungkinan variabel tersebut akan berhasil digunakan sebagai kode untuk menutup lingkaran waktu. Holy shit, balls. You did it. Yes. Lalu saat dicoba ternyata gagal, bukan karena variabelnya yang salah, tapi karena komputer yang mereka gunakan terserang oleh virus yang bukan virus corona, sehingga dibutuhkan waktu sekitar 6-7 jam untuk memperbaikinya lagi. Great. I have to manually re-enter all this code. Setelah itu, di tempat yang lain, Carter pun mencoba mengingatkan Tri supaya dia kembali ke dimensi asalnya, karena di dimensi yang sekarang, Tri hanya menempati kehidupan orang lain yang bukan haknya sama sekali. And none of this is real if it erases that. You're living someone else's life that doesn't belong to you. Di lain waktu, Ryan ternyata berhasil memperbaiki komputernya dan menjalankan mesin waktu tersebut sembari mengabari Tri tentang proses yang telah dilakukannya. Di tempat lain, Tri melihat sebuah berita di mana Carter dan temannya Lori telah tewas dibunuh oleh Tom, dan dengan terpaksa dia pun bunuh diri dengan menabrakkan diri ke sebuah gardu PLN yang membuat proses penjalanan mesin waktu tersebut gagal dan waktu pun kembali ke tanggal 18 pagi hari. Setelah kejadian tersebut, Tri pun berubah pikiran untuk pulang kembali ke dimensi asalnya. Dan Ryan pun menjalankan mesin waktu tersebut, dan tiba-tiba saja dosen riweuh yang tadi datang lagi, yang kemudian menyita dan menyimpan mesin tersebut di sebuah ruangan yang dikunci rapat. Di tempat lain, mereka pun menyusun sebuah rencana untuk mencuri mesin waktu yang telah disita tersebut dengan menggunakan Daniel, kekasih Carter, di dimensi tersebut sebagai objek pengalihan, dan mereka pun berhasil mencuri kembali mesin waktu tersebut dan dengan cepat mereka pun mengoperasikannya. Saat akan memulai menjalankan mesin waktu,
Tri melihat jam yang menunjukkan beberapa menit lagi akan sampai di pukul 21 waktu Indonesia Barat, di mana temannya Lori akan dibunuh. Lalu dia pun bergegas menuju rumah sakit tempat Lori bekerja untuk menyelamatkannya. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa pembunuh tersebut adalah Gregory, dokter yang memperalat Lori sebagai selingkuhan, dan dia melakukan pembunuhan tersebut karena istrinya telah memergokinya selingkuh, sehingga harus membunuh Lori dengan tujuan untuk menghapus jejaknya. Bravo. Well done indeed. Di tempat lain, grup Ryan sedang sibuk mengoperasikan mesin waktu, karena di luar ruangan terlihat dosen riweuh dan satpamnya sedang mendobrak-dobrak pintu untuk menggagalkan usaha Ryan menyalakan mesin waktu tersebut. Ryan, we can't hold him much longer. Come on. Kembali ke rumah sakit, di tempat tersebut tiba-tiba istri Gregory datang dan kemudian menembak Lori. Dan kemudian Tri yang terpojok pun berlari ke ruangan magnet, dan disinilah dia mampu membunuh Gregory dengan menggunakan daya tarik magnet sebagai pembantunya. You're screwed. Setelah itu Tri pun menuju ke tempat Lori yang sudah dibawa oleh perawat, yang ternyata dia tidak mati karena hanya tertembak di bagian yang tidak vital. You okay? Kembali ke grup Ryan, dengan usaha keras dan penuh ketekunan, mereka pun berhasil menjalankan mesin waktunya. Dan akhirnya, Tri dengan jaringan internet murah dan banyak promo pun berhasil kembali ke dimensi asalnya. Oh my god. I think I just shit my pants. Film pun tamat, ending yang cukup tidak mengejutkan. Di sini saya melihat kekurangan yang cukup mencolok dalam film tersebut, di mana tidak adanya penjelasan mengenai kenapa hanya Tri seorang yang ingatannya tidak terreset saat pengulangan waktu terjadi. Apakah karena daya ingatnya yang kuat, atau hanya sebuah azab seperti di film Ku Menangis Indosiar? Atau jika penonton mempunyai pemikiran sendiri, bolehlah ditulis di kolom komentar. Hanya sampai di sini penjelasan saya mengenai film tersebut. Atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.